3B yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, hari ini kita bisa bertemu kembali ya, meski dalam video pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat ya, meski belajar di rumah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita akan membahas materi tentang muatan bahasa Jawa. Kita akan mempelajari tentang tema kepahlawanan. Nanti anak-anak setelah ini bisa lihat videonya, video kepahlawanan yaitu Pangeran Diponegoro. Nanti anak-anak bisa lihat ya apa saja yang bisa kita ambil maknanya atau perjuangannya dari beliau. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar dulu ya. Yuk berdoa sebelum belajar, dimulai. Doa belajar selesai. Oke, nah juga bisa melihat pada LKS Wibawa ya, bahasa Jawa ada itu di materinya di halaman ini anak-anak, di halaman 41 ya, 41 juga ada ya. Nanti anak-anak bisa membaca juga ya, cerita tentang kepahlawanan. Oke, setelah ini silakan Anda lihat videonya. Oke, siap dulu ya. Halo putra putri sing bagus-bagus lan ayu-ayu. Dino iki putra putri bakalan sinau babagan pahlawan Kusumo Bangsa. Sopo yo pahlawan kuwi? Sopo wae pahlawan kuwi? Nah, ayo sinau bebarengan. Pahlawan Kusumo Bangsa iku wong kang duweni lelabuhan utawa jasa gedhe marang bangsa lan negara. Gelar pahlawan nasional iku ditetepake dening pemerintah. Pahlawan nasional umpamane Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Kartini, Soekarno, Ki Hajar Dewantara lan liya-liyane. Nah, saiki putra putri nyimak bebarengan ceritane Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro iku putra pembarepe Sultan Hamengkubuwana Katelu ing Ngayogyakarta. Nalika isih timur asmane Raden Mas Antawerya. Pangeran Diponegoro luwih seneng nyinau kawruh agama Islam. Pangeran Diponegoro ditetepake pinangka pahlawan nasional amarga sikepe kang terang-terangan wani nglawan penjajah bangsa Walanda. Perange Pangeran Diponegoro kang dibiyantu dening masyarakat Ngayogyakarta nglawan penjajah iku nganti 5 taun suwene. Perang kang banjur dijenengake Perang Diponegoro iku ndadekake bangsa Walanda ngalami kapitunan gedhe. Akeh prajurit kang nemahi tiwas, uga ngentekake ragat kang akeh banget. Perang Diponegoro iku kawiwitan nalika penjajah bangsa Walanda arep gawe dalan kang nerjang makame pepundhene Pangeran Diponegoro.
Pangeran Diponegoro ora trima pasareyane eyang-eyange diorak-arik didadekake dalan. Dasare Pangeran Diponegoro ora seneng marang penjajah, ketambahan tumindake kang sewenang-wenang iku ndadekake sangsaya duka. Mula saka iku Pangeran Diponegoro banjur nganakake kraman utawa perang nglawan penjajah bangsa Walanda. Pangeran Diponegoro ngecakake strategi perang dedemitan utawa gerilya. Dene markas perange manggon ana ing Guwa Selarong. Perang dedemitan yaiku perang kang nglimpe mungsuh. Tegese nalika mungsuh ora siap diserang dadakan. Sabubare nyerang kanthi cepet, para prajurit Diponegoro banjur padha bali ndelik mlebu guwa. Kanthi mengkono akeh prajurit Walanda kang nemahi tewas. Sajroning perang, Pangeran Diponegoro dibiyantu dening Kyai Mojo, Kraing Galengsong, Ki Sadewa lan para kawula ing Ngayogyakarta. Dene penasehat perange yaiku Alibasah Sentot Prawiro Dirjo. Merga kalah perang dedemitan, bangsa Walanda banjur tumindak licik. Pangeran Diponegoro diapusi. Kondone diajak rembugan, nanging nyatane Pangeran Diponegoro ditangkep. Nah, putra-putri saka critane Pangeran Diponegoro, kita bisa niru sikepe Pangeran Diponegoro sing wani mbela kabeneran, kukuh lan terang-terangan wani nglawan penjajah bangsa Walanda. Mengkono pelajaran basa Jawa babagan pahlawan. Muga-muga bisa migunani. Matur nuwun. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap sinau sanajan ana ing omah. Perang ini dikomando oleh Pangeran Diponegoro, yaitu seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Beliau terlahir dari kalangan bangsawan dan besar di lingkungan agama Islami yang sangat kuat. Sejak muda, beliau memilih menjadi santri dan dekat dengan rakyat daripada hidup bergelimbang harta di keraton Istana Yogyakarta. Hingga dari pendidikan inilah mengantarkan beliau menjadi seorang ulama dan pejuang yang tangguh dalam menghadapi kezaliman kolonial Belanda. Perjuangan dan pengorbanan Pangeran Diponegoro sangatlah besar untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Beliau memimpin berbagai perang melawan Belanda. Namun sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dan men-sharekan kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Raden Mas Musthohar atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang dilahirkan dari seorang selir bernama Raden Ayu Mangkorowati di Keraton Yogyakarta. Raden Mas Musthohar diganti namanya pada tahun 1805 menjadi Raden Mas Ontowiryo oleh eyang kakeknya yaitu Sultan Hamengkubuwono II. Selanjutnya ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III, Raden Mas Ontowiryo diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro.
Pangeran Diponegoro tumbuh di Tegarejo, Yogyakarta, di lingkungan yang didominasi oleh orang-orang taat agama Islam bersama nenek buyutnya yang bernama Ratu Ageng. Ratu Ageng adalah seorang yang solihah dan memiliki ilmu agama Islam yang dalam. Ratu Ageng yang merupakan cucu ulama termuka sejak wafatnya Sultan Hamengkubuwono I, dia memilih menyingkir dari keraton karena adanya konflik internal, di mana elit-elit istana termasuk putranya terlalu mengikuti gaya hidup kolonial yang Eropa sentris dan mulai menjauh dari masjid dan nilai-nilai agamanya. Akhirnya beliau membuka lahan pertanian di daerah yang dikenal dengan nama Tegalrejo. Sejak usia 7 tahun, Pangeran Diponegoro ikut bersama neneknya Ratu Ageng. Ratu Ageng adalah pengikut Thorikot Sotariyah dan memiliki keahlian dalam membaca kitab-kitab kuning atau klasik. Dari sinilah Pangeran Diponegoro mulai mengenyam pendidikan agama Islam yang dalam. Di masa mudanya, Pangeran Diponegoro juga berkelana menjadi santri dan berguru ke berbagai ulama di tanah Jawa dan mempelajari berbagai cabang ilmu seperti fikih, tafsir, dan juga tasawuf. Dari sinilah semangat nasionalisme dan cinta agama berkobar. Apalagi ketika melihat kezaliman penjajah Belanda terhadap rakyat pribumi. Kekuasaan dan kewibawaan bangsawan semakin terdesak oleh Belanda hingga daerah Kesultanan Yogyakarta yang terletak di antara Pekalongan dan Semarang dirampas oleh Belanda. Pangeran Diponegoro berjuang melawan imperialis Belanda bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Para ulama Islam juga makin kecewa karena makin meluasnya adat kebiasaan barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal ajaran Islam bagi kaum ulama merupakan alat untuk pendidikan moral. Oleh karena kaum ulama memandang bahwa keburukan moral itu bersumber dari Belanda, maka Belanda harus disingkirkan. Rakyat jelata makin menderita akibat adanya berbagai macam pungutan pajak dan macam-macam kewajiban kerja paksa. Pada tahun 1825, Belanda bermaksud menyambung dan memperlebar jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pangeran Diponegoro. Hal itu menyebabkan Pangeran Diponegoro marah karena mengesampingkan beliau sebagai wali raja. Waktu diadakan pemasangan pancang-pancang oleh suruhan Belanda, pancang-pancang itu dicabuti oleh suruhan Pangeran Diponegoro. Wakil Belanda ialah Residen Smitherd meminta kepada Pangeran Mangkubumi, yakni paman Pangeran Diponegoro, untuk memanggil Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Mangkubumi bertemu dengan Pangeran Diponegoro, malahan bergabung diri dengan Pangeran Diponegoro. Maka pada tanggal 20 Juli tahun 1825, rumah kediaman Pangeran Diponegoro di Tegarejo diserang dan dikepung oleh pasukan berkuda di bawah pimpinan Syarif Falir dengan bermaksud untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Dalam pertempuran itu, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi sempat meloloskan diri dengan menunggangi kuda. Setelah Belanda mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi dapat meloloskan diri, maka rumah Pangeran Diponegoro dibakar oleh Belanda. Sejak saat itu, Pangeran Diponegoro bertekad melawan Belanda untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Para bangsawan Yogyakarta dan rakyat biasa berduyun-duyun datang menggabungkan diri, sehingga Kalisaka tidak dapat menampung dan dipindahkan ke Selarong. Disinilah Pangeran Diponegoro memusatkan pertahanannya dan mengatur pasukannya. Inti pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang dilengkapi dengan senjata api beserta peluru-peluru yang dibuat di hutan-hutan. Dalam perang melawan Belanda, Pangeran Diponegoro mempergunakan sistem perang gerilya, yaitu tidak pernah mengadakan penyerangan secara besar-besaran, tetapi hanyalah perang lokal secara tiba-tiba saja sehingga menyulitkan Belanda. Waktu itu ada seorang ulama termasuk dari Surakarta bernama Kiai Maja turut menggabungkan diri memperkuat pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk menghindari serbuan Belanda, Pangeran Diponegoro memindah pusat pertahanannya ke Daksa, yaitu sebelah barat Laut Yogyakarta. Maka selanjutnya serangan-serangan terhadap Belanda dilakukan dari Daksa sebagai pusat pertahanan yang baru. Atas desakan rakyat dan para bangsawan dan para ulama, Pangeran Diponegoro mengangkat dirinya sebagai kepala negara dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Setelah diadakan penobatan, lalu didirikan pusat negara ialah Pleret dengan pertahanan yang super kuat.
Berkali-kali Belanda menyerang, tetapi Daksa selalu kosong dan gagal karena memang sistem pertahanan sudah sangat kuat. Tentara Belanda kembali dari Daksa untuk menuju Yogyakarta. Dengan tiba-tiba dihadang dan dibinasakan oleh pasukan Pangeran Diponegoro dari tempat persembunyiannya. Setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. Banyak sekali peperangan dan perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro bersama Kiai Maja, para ulama dan pengikutnya untuk melumpuhkan Belanda. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun, yakni tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 orang. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Untuk menangkap Pangeran Diponegoro, Belanda mengeluarkan maklumat 21 September 1829 yang menyatakan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro baik hidup atau mati akan diberi hadiah sebanyak 50.000 gulden beserta tanah dan juga kehormatan. Maklumat tersebut dianggap sepi oleh rakyat yang setia terhadap pemimpinnya. Kiai Maja ditangkap oleh Belanda pada tanggal 12 Oktober 1828 yang kemudian dibuang ke Manado. Istri Pangeran Diponegoro yakni Raden Ratnaningsih beserta putranya tertangkap oleh Belanda pada tanggal 14 Oktober 1829. Usaha Belanda tersebut di atas tidak dapat mematahkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Maka Belanda menawarkan perundingan kepada Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 yang bertempat di markas Belanda di Magelang, Jawa Tengah dengan janji bila perundingan itu mengalami jalan buntu, Pangeran Diponegoro boleh kembali dengan bebas. Oleh Pangeran Diponegoro tawaran itu diterima. Maka sehari sudah lebaran, yakni pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro beserta pengikut-pengikutnya memasuki kota Magelang untuk mengadakan kunjungan kehormatan dan persahabatan dengan Jenderal de Kock. Beliau diterima Jenderal de Kock dengan kehormatan di ruang kerjanya. Ketika Jenderal de Kock menanyakan syarat apa yang diinginkan, Pangeran Diponegoro menghendaki negara merdeka dan menjadi pimpinan mengatur agama Islam di Pulau Jawa. Tapi Jenderal de Kock menolaknya dan melarang Pangeran Diponegoro meninggalkan ruangan. Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda yang ternyata telah menyiapkan penyergapan secara rapi. Dengan demikian, Belanda menjalankan pengkhianatan yang kesekian kalinya. Selanjutnya, dengan pengawalan ketat, Pangeran Diponegoro dibawa ke Batavia, lalu dibuang ke Manado, kemudian dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, sampai wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855. Jenazahnya lalu dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata melawan imperialis Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 dan wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Sebagai penghargaan perjuangannya, pemerintah Indonesia mengangkat Pangeran Diponegoro sebagai pahlawan nasional. Rumah kediaman beliau di Tigarejo dibangun dan dijadikan monumen Diponegoro. Nama Diponegoro juga diabadikan menjadi nama komando daerah militer untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sudah lihat video tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro ya. Sungguh luar biasa perjuangan beliau dalam mempertahankan rakyat ya melawan penjajahan Belanda. Kita harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Oke, sekian dulu dari Marasak. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD jamnya Gajah Mada, Sekolah Jambara Juara. Bye bye.